I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Pictures on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menunjukkan tutorial uji regresi linear ganda dan uji asumsi klasik. Saya akan langsung saja interpretasikan ke Word. Karena apa, kemarin itu yang di SPSS nggak ke-record dari pertama sampai terakhir itu nggak ke-record. Jadi yang ke-record ini hanya yang bagian yang udah saya salin di Word. Jadinya saya akan langsung interpretasikan hasilnya saja. Nah, ini adalah contoh soal atau contoh skripsi dari pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan penggunaan jasa. Nah, di sini ada variabel-variabelnya, ada 3 variabel, di mana 2 variabel itu variabel independen dan 1 variabelnya variabel dependen. X1 kita lambangkan sebagai variabel independen, yaitu kualitas pelayanan. X2 nya promosi, dan variabel terikat atau independen kita lambangkan sebagai Y, keputusan penggunaan jasa. Nah, yang ini adalah yang akan kita analisis, yaitu uji normalitas residual, uji multikolonialitas, uji heterogeneitas, dan uji-uji yang lainnya yang kita interpretasikan dari hasil output yang saya dapatkan dari SPSS tadi. Nah, yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Ada uji normalitas data. Ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Karena data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Kriterianya itu yaitu apabila hasilnya lebih besar dari 0,05, maka data distribusinya normal. Nah, kita lihat nilai SIG-nya di sini yaitu 0,000. Maka berdasarkan uji normalitas Kolmogorov didapat nilai signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal. Kemudian untuk yang kedua ada uji multikolonialitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Nah, untuk output di sini kita ambil yang koefisien. Kita lihat nilai tolerance dan juga nilai PIF. Data yang baik adalah data yang tidak terjadi multikolonialitas. Kriterianya jika tolerance value di bawah 0,10 atau VIF di atas 10, maka terjadi multikolonialitas. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa toleransi dari X1 yaitu 0,959 dan nilai VIF-nya 1,043. Jadi nilai toleransinya di atas 0,10 dan nilai VIF-nya di bawah 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Jadi karena nilai toleransinya di atas 0,10 dan nilai VIF-nya di bawah 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian kita uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, di antaranya itu dengan melihat scatter plot. Jika dot menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini kita lihat dari output scatter plot
Apabila titik-titik ini tersebar secara acak dan tidak berpola di atas 0, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, dari uji ini maka semuanya sudah memenuhi persyaratan. Setelah itu kita lanjut ke uji regresi linear berganda, yaitu uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, uji F, kita lihat pada tabel ANOVA dari output yang kita cari di SPSS. Tadi kita lihat untuk kriterianya itu apabila F hitung lebih besar dari F tabel, artinya itu ada pengaruh. Ataupun kita bisa lihat dari nilai SIG apabila lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh. Nah, berdasarkan dari tabel di atas, F hitungnya itu 1,441 dan F tabelnya 2,666. F tabel ini dapat dari rumusnya itu bisa kalian cari di Google, tabelnya juga, dan dilihat dari nilai F hitung dan F tabelnya. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka di sini tidak ada pengaruh. Dan dilihat dari nilai SIG, nilai SIG di sini yaitu 0,258 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa setiap variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Bahwa kualitas pelayanan dan promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa. Untuk uji T, kita lihat dari output koefisien pada nilai T-nya. Kriterianya itu apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh. Nah, T tabelnya di sini yaitu 1,717. Kita lihat T hitung pada variabel X1, T hitungnya 0,762. Sedangkan T tabelnya 1,717, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Kemudian untuk variabel X2, T hitungnya 1,332 dan T tabelnya itu 1,717. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi di sini kita buat seperti ini. Yang pertama itu kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa. Kemudian yang kedua, promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa. Dan yang terakhir, kualitas pelayanan dan promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa. Untuk kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa, kita lihat pada tabel model summary. Ini untuk mendeterminasi seberapa berpengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa. Kita lihat pada tabel model summary di bagian R square-nya yaitu 1,16, yang artinya sebesar 11% kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa. Nah, selanjutnya kita lihat dari tabel koefisien pada kolom B. Konstantanya yaitu Y sama dengan 2,582 ditambah 0,110 X1 ditambah 0,226 X2. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Nah, itu saja teman-teman semua bagaimana cara untuk menguji regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.